Halo guys, selamat malam minggu. Kita mau kembali lagi ke Getsmani. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Siapa sih di sini yang kangen banget sama Tuhan, mau berhubungan intim dengan Tuhan? Siapa yang haus, siapa yang rindu untuk datang ke hadirat Tuhan? Sama seperti rusa yang rindu sungainya, bagaikan tanah kering yang menganga, yang rindu juga sungainya. Dan hanya Tuhanlah yang mengenal setiap pribadi kita. Amin. Dia tahu setiap pribadi kita yang terdalam, yang gak semua orang tahu, tapi Tuhan tahu. Mari kita nyanyikan lagu seperti rusa yang haus.
Tuhan, di sini kami punya kerinduan Tuhan, penuhilah kami Tuhan, bantulah kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi dewasa dalam rohani ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami. Tuhan saja yang memimpin, Tuhan saja yang memberkati Tuhan, dan kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Oke guys, katanya udah 3 bulan ya di rumah aja. 3 bulan bosan gak tuh? Apalagi sekarang udah new normal. Tapi walaupun kita new normal tuh kita harus tetap jaga kesehatan, benar gak tuh? Jaga kesehatan, terus jaga kebersihan, jaga jarak juga. Kalau misalnya gak perlu-perlu amat keluar, ya gak usah keluar gitu kan. Terus ngerasa gak sih penyataan Tuhan tuh begitu luar biasa sepanjang hari ini, sepanjang kita hidup, dan kita mau serukan Engkau baik, Engkau sangat baik. Dan kita datang ke hadirat Tuhan. Kita nggak tahu ya di sini yang punya masalah entah itu apa, tapi ketika masalah itu diizinkan datang untuk kita, itu menandakan bahwa Tuhan Yesus sayang dan Tuhan Yesus bilang kamu mampu mengampunkannya, kamu akan naik level, kamu bisa, dan Tuhan sayang sama kita, dan kita bisa menjadi lebih dewasa dari masalah yang kita hadapi sekarang. Mungkin waktu Tuhan itu kita nggak tahu, jalan Tuhan itu nggak terselami kan? Tapi kita tetap percaya bahwa rancangan Tuhan selalu terbaik. Amin. Mari kita nyanyikan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Love, no easy.
Yesus benar Tuhan. Mungkin kita sering pertolongan kita datang, tapi kami melakukan percaya Mari kita tundukkan kepala untuk merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa, Engkau begitu baik buat kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat setiap anugerah-Mu serta penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Sampai dengan saat ini kami semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan Tuhan. Biar kiranya Tuhan, malam hari ini kami mau buka hati kami untuk lebih sungguh-sungguh. Kami mau fokus Tuhan, dengar firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan apa yang hamba-Mu sampaikan. Biarlah kiranya Tuhan, hikmat dari Tuhan yang turun pada hamba-Mu Tuhan. Biar kiranya anak-anak muda di tempat ini Tuhan, di Getsemani Tuhan, boleh mendapatkan berkat serta merema dalam kehidupan masing-masing daripada kita Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat malam buat kita semua. Gets, apa kabarnya? Tentu dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kembali kita kurang lebih hampir 3 bulan kita melewati ibadah secara online, tapi tidak menyurutkan kita untuk berhenti berharap, berhenti untuk memuji Tuhan dan lain sebagainya. Tapi justru kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan karena kita percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini Tuhan mau bekerja buat kita semua. Amin. Oke. Sedikit Kainus mau cerita bahwa tema kita pada hari ini adalah fokus pada tujuan ya. Kira-kira teman-teman kaum muda Getsemani Youth pernah nggak punya fokus yang sama, punya visi yang sama, kemudian punya pemikiran yang sama tentang Tuhan? Tentu kita semua merindukan hal itu ya. Tapi pada malam hari ini kita akan berbicara fokus pada tujuan ya. Fokus pada tujuan itu malam hari ini akan Kainus bagi dalam 3 poin ya. Nah, apakah itu poin-poinnya nanti kita sama-sama simak. Tentu kita semua berharap malam hari ini kita diberkati, malam hari ini kita mendapatkan rema dari renungan firman Tuhan
malam hari ini disampaikan oleh Kak Yanus ya. Oke, kita langsung buka ayatnya di dalam judul temanya fokus pada tujuan. Efesus 2 ayat 10. Teman-teman yang di rumah boleh buka Alkitab. Kita fokus saat ini, fokus kita kepada renungan firman Tuhan ya. Oke. Yang baca, teman-teman juga boleh baca, boleh sekedar untuk sama-sama merenungkan lah malam hari ini. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kayaknya ulangin ya. Efesus 2 ayat 10 adalah karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke. Kalau kita baca Efesus 2 ayat 10 ini, apa yang ada di benak teman-teman? Kita semua ini adalah serupa. Kemudian fokus kita hari ini berbicara soal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ataupun bisa dikatakan Allah menciptakan kita tentu bukan Oke. Malam hari ini 3 poin yang Kainus mau bagikan adalah yang pertama adalah fokus kepada janji Tuhan untuk hidup kita, untuk hidup anak-anak muda, untuk hidup Kayanus dan lain sebagainya. Kita buka ayatnya di dalam Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Oke, apa yang dimaksud dalam kuk ini? Kuk itu adalah kayu yang dibajak, yang ditaruh di pundak sapi. Kuk ini berbeda dengan yang ada di kitab Yesaya 10 ayat 27a. Kalau itu berbicara tentang kuk yang diletakkan oleh bangsa Asyur, bangsa yang menyembah Tuhan. Tetapi kuk yang dimaksud di sini adalah kuk yang daripada Tuhan. Kenapa Kainus bilang kuk yang daripada Tuhan? Karena kuk yang berasal dari Tuhan itu enak dan ringan. Tetapi jika kita terus membuat dosa dan melanggar firman Tuhan, hidup kita akan penuh dengan beban dan masalah tidak pernah berhenti. Jadi kuk yang dimaksud adalah poin pertama tentang fokus kepada janji Tuhan untuk hidup kita. Jangan terus kita beranggapan kita terus berbuat dosa. Walaupun Tuhan tidak pernah ataupun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seharusnya fokus kita adalah kepada kuk yang ringan dan yang membawa tenang dalam kehidupan kita. Kemudian, jadi apa yang harus kita lakukan agar kita tetap berlaku setia kepada Tuhan? Poinnya, nikmati dan ikuti setiap proses yang Tuhan sedang kerjakan buat hidup kita. Karena kenapa? Kalau kita menganggap diri kita hebat tanpa pertolongan Tuhan, itu nggak bisa. Karena oleh karena kemurahan Tuhan sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemurahan sama Tuhan. Terus setia itu bukan hanya di ucapan, tetapi harus dibuktikan dengan sikap hidup kita dan karakter hidup kita. Kadang kalau orang ngomong soal setia itu gampang banget. Saya akan setia dengan Tuhan, tetapi tidak dibuktikan dengan karakter dan pribadi kita. Karena kebanyakan kita cuma ngomong janji doang dengan Tuhan, tetapi tidak pernah dibuktikan. Secara pribadi, pernah nggak Kainus alami itu? Pernah banget gitu loh. Pernah nggak kita merasa bahwa terlalu banyak janji yang kita berikan sama Tuhan, tetapi tidak pernah kita buktikan? Makanya dikatakan seperti ini, setia itu bukan hanya di mulut, tetapi harus dilakukan dan dibuktikan. Oke? Poin yang kedua, kita bicara tentang fokus kepada target yang wajib kita dapatkan. Apa target yang wajib kita dapatkan? Ada target keselamatan. Kita buka Filipi 4 ayat 10
sampai 13. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali kepada aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diriku. Saya tidak baca ayat berikutnya, tetapi teman-teman baca dari rumah ya. Apa yang dimaksud dengan Filipi 4 ayat 10 sampai dengan ayat 13? Di sini berbicara tentang keselamatan. Tokoh Alkitabnya jelas di Filipi, siapa lagi kalau bukan Rasul Paulus. Oke, di sini Kak Yunus suka sampaikan karakteristik atau ciri-ciri yang membuat Paulus menjadi sukses adalah fokus kepada setiap janji Tuhan dalam hidupnya. Apa janji Tuhan dalam hidupnya? Yaitu beroleh keselamatan. Bagaimana caranya? Paulus hidup punya target. Paulus hidup dengan tujuan yang jelas. Apa itu tujuan yang jelas? Yaitu memberitakan firman. Apalagi dia tidak pernah namanya lari dari panggilan Tuhan, ataupun tujuannya jelas, menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, sudahkah kita mempunyai target saat ini? Ya kan? Atau sudahkah kita mempunyai target, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mengejar target tersebut? Kalau teman-teman saat ini berpikir target saya belum ada, kemudian yang saya kejar juga belum ada. Nah, mulai dari saat ini teman-teman berpikirlah, mari kita punya target. Target apa? Keselamatan. Apa yang sudah kita dapatkan? Apa yang sudah kita inginkan? Atau apakah yang kita mau inginkan dalam hidup ini gitu ya? Kita harus mengingat setiap darah Yesus yang rela mati buat kita semua. Ya, kemudian bertobat dan tidak terikat lagi dalam dosa. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Target untuk kita memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Kalau 3 poin yang tadi, ini 3 poin tentang keselamatan, bagaimana kita dapatkan, bagaimana target kita. Target ya tentu dilakukan dong, ya kan? Bagaimana cara melakukannya yang tadi kalian sebagikan? Mengingat setiap darah Yesus yang sudah mati, rela mati buat kita semua. Ya kan? Kalau teman-teman melihat itu, mengingat itu, sangat benar-benar menyentuh hati dan pikiran kita. Belum pernah ada orang yang mau mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita selain Yesus Kristus, ya kan? Kemudian apa? Bertobat. Bertobat bukan cuma asal di mulut doang, tetapi bertobat dan terus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang orang mau bertobat sekarang, besoknya kumat lagi, ya kan? Yang ketiga adalah merenungkan firman Tuhan. Inilah ayat yang menurut Kak Yunus, Filipi ini berbicara tentang Rasul Paulus yang punya kekuatan, yang punya kehebatan karena dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, teman-teman harus ingat, kematian Rasul Paulus sangat tragis karena dia benar-benar melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dia berbicara soal keselamatan. Kita masih enak, kita tidak dituntut lebih, ya kan? Tapi percayalah bahwa segala sesuatunya ada masanya. Ya mungkin saat ini ya, mungkin kita belum bisa melakukan target tersebut. Tetapi kita harus melihat setiap pengorbanan, setiap apa yang Tuhan sudah curahkan buat kehidupan kita. Ya, itu yang kalian mau sampaikan. Poin terakhir, fokus kepada kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Sama ini bicara soal ayat dari Filipi 3, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-14. Kalau teman-teman baca dari rumah, dan pada akhirnya kita akan memperoleh kemenangan di dalam Kristus. Bagaimana caranya? Melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kenapa Paulus akhirnya bisa memperoleh kemenangan? Karena dia orang yang taat dan setia di dalam Tuhan, sehingga dia memperoleh kemenangan dan kesuksesan. Bagaimana dengan kita semua, anak-anak Gates? Kalau kita mau seperti Rasul Paulus, mari kita ubah paradigma kita, pemikiran kita. Mungkin saat ini kita berpikir, agak sulit sih Kak Yunus. Iya, tahu. Tapi mau sampai kapan kita seperti ini? Ya, ingat ya pesan Kak Yunus, hidup di dunia ini hanya sementara.
Fokus tujuan kita kemana? Kepada Kristus. Pada siapa lagi? Kepada Tuhan yang kita sembah. Siapa lagi? Kalau fokus kita hanya memikirkan dunia, celakalah. Tujuan kita sama-sama memberitakan firman, memperoleh kebenaran firman Tuhan dengan baik, bahkan kita lakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Ya. Terus, jika kita hanya fokus kepada masalah, kita tidak akan pernah selesai. Fokuslah kepada Tuhan, karena ada jawaban setiap kita fokus kepada Tuhan. Ingat nih, iblis itu selalu memakai caranya untuk menjatuhkan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau iman kita tidak kuat, kalau iman kita goyah, kita akan jatuh ke dalam perangkap iblis. Dan kalau kita jatuh, yang senang siapa? Iblis. Justru bagaimana caranya kita untuk tidak jatuh dalam pencobaan? Dekatkan diri, renungkan firman Tuhan, lakukan yang menurut firman Tuhan benar, ya. Terus setelah kita melakukan 3 poin tadi, maka kita sudah berhasil? Apa kita sudah sukses? Atau seperti apa? Target kita masih panjang. Selama kita hidup di dalam dunia ini, target kita panjang. Panjang banget. Apakah dosa kita tidak melakukan lagi? Belum tentu. Kalau iman kita goyah, iman kita tidak kuat, tentu kita akan jatuh dalam dosa. Ya, ini mau sampaikan seperti ini. Banyak orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi belum tentu bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada orang yang mungkin dia tidak paham firman Tuhan, artinya belum tentu apal firman Tuhan itu dengan baik, belum tentu dia tidak bisa dibilang dia itu adalah orang yang belum sempurna. Tetapi yang menentukan kita benar-benar sempurna di hadapan Tuhan, punya target dan tujuan yang jelas adalah pribadi kita, karakter kita harus baik di dalam Tuhan. Seperti itu ya. Itu yang kalian mau sampaikan malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa di tengah situasi yang saat ini mungkin ya, berbicara soal kata corona ini tidak akan pernah hilang di dalam pemikiran kita selama beberapa bulan ini. Tetapi kalau fokus kita kepada virus corona itu, belum tentu kita bisa sukses. Belum tentu kita bisa melakukan setiap pekerjaan kita dengan baik. Belum tentu sekolah kita pikirkan kita mau sekolah nih gitu loh. Bagaimana fokus kita mau sekolah? Berdamailah dengan corona sebenarnya. Bagaimana cara berdamainya? Sudah dikasih tahu oleh anjuran pemerintah. Bahwa kita harus selalu menggunakan masker. Social distancing. Itu penting ya. Kalau bicara soal virus saat ini, wah kayaknya udah bukan hal yang asing lagi lah. Makanya kita fokus dengan tujuan target kita saat ini apa. Karena kayaknya yakin Tuhan kasih pencobaan buat kita semua saat ini, bangsa kita itu tentu punya maksud dan tujuan, ya kan? Kalau kita nggak percaya, Tuhan ini nggak sayang sama kita, no, Tuhan sayang sama kita. Justru yang jadi pertanyaan seperti ini, kalau di saat hari-hari ini kita sedang dilanda masalah, terus kita fokus kita kemana-mana dan kita tidak dekat dengan Tuhan, berarti ada yang salah dengan kehidupan kita. Apakah selama di rumah teman-teman fokus dengan tujuan hidup teman-teman? Apakah cuma memikirkan hal-hal yang lain? Ingat, hidup itu cuma sekali. Ya, rubahlah paradigma kita, pemikiran kita, karakter kita. Hal-hal yang buruk lah menurut Kayanus. Ya, kita percaya bahwa kita semua bisa kok. Dan pada akhirnya kita memperoleh kemenangan dalam Kristus. Ya, Kayanus ulangin lagi. Tolong teman-teman ingat ya, fokus kita, tujuan kita, target kita, 3 poin yang kasih bagi. 1 adalah fokus kepada janji Tuhan untuk hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fokus kepada target yang wajib yang kita dapatkan, yaitu beroleh keselamatan. Yang ketiga adalah fokus kepada kemenangan yang sudah Tuhan sediakan buat kita semua. Apa tuh? Janji Tuhan itu tidak pernah terlambat. Iya dan amin. Ya, oke teman-teman, kita percaya bahwa hari ini kita semua yang mendengarkan firman Tuhan diberkati. Dan percayalah, badai ini pasti akan berlalu. Setelah badai ada pelangi. Setelah pelangi
Ada berkat-berkat Tuhan yang sudah menanti. Mungkin di tahun 2020 inilah tahun yang akan selalu diingat oleh kita semua, bahwa bangsa kita adalah bangsa yang sangat besar, sedang dilanda masalah yang sangat besar juga, tetapi tidak menyurutkan, tidak menyurutkan iman kita untuk menyembah Tuhan, bahkan untuk merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Itulah fokus tujuan kita ya. Dari tempat ini kami berdoa buat teman-teman, guys. Kiranya Tuhan memberkati. Mari tundukkan kepala. Bapa Allah yang baik, Tuhan terima kasih. Malam hari ini kami mau fokus dengan 3 tujuan yang sudah kami bagikan, Tuhan hamba-Mu bagikan. Biar kiranya renungan firman Tuhan ini berguna, merema dalam kehidupan kami semua Tuhan. Dan tentunya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat kita. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu berdoa, berkati yang kuliah, yang sekolah, yang dagang, orang tuanya Tuhan. Tuhan berkati, kami percaya Tuhan bahwa saat ini kami hanya pegang janji Tuhan dalam kehidupan kami. Fokus Tuhan pada janji kami, pada kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan bersyukur Bapa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai ketemu nanti. Dadah.